Oke, jumpa lagi pada tutorial CRUD menggunakan Flutter dan PHPMyAdmin. Baik, ini adalah project kita yang sebelumnya. Kita sudah membuat seperti ini, menampilkan data dari database. Selanjutnya apabila diklik item di sini, maka dia akan menampilkan detail dari item yang sedang kita klik. Baik, pada tutorial kali ini kita akan membuat cara menambah data ke dalam database, yaitu nanti dimulai dengan menekan tombol add di sini. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai dengan membuat fungsi ketika tombol ini di tab. Seperti pada main dot kita, pada floating action button, di sini on press, ketika di tab maka dia akan membuka halaman baru yang berisi form untuk pengisian datanya. Jadi di sini saya buat navigator titik of context titik push, selanjutnya new material background. Builder, ini build context. Selanjutnya dia akan membuka halaman new dari add data. Oke, sekarang kita akan membuat kelas untuk add data ini, dan saya akan membuatnya pada file yang terpisah. Di sini saya buat add data.dart. Oke, di sini kita import dulu material dart. Di sini saya menggunakan stateful widget bernama add data. Selanjutnya pada return saya menggunakan scaffold, new scaffold, upbar, new dari upbar, title-nya yaitu new dari text, add data. Oke, saya di sini kita import dulu add data.dart ini. Import add data.dart. Oke, sekarang kita tes, save, coba klik di sini. Oke, dia masuk ke halaman add data. Nah, sekarang kita akan membuat data inputan untuk feed pada database kita, yaitu item kode, item name, price, dan stock. Jadi pada add data ini, pada body saya akan menggunakan kolom children. Di sini saya gunakan text field, selanjutnya decoration, new input decoration. Yang pertama hint text, item kode, selanjutnya label text, item kode. Oke, coba kita tes, save. Oke, seperti ini. Mungkin di sini saya akan memberikan padding dulu. Add padding 10. Oke. Selanjutnya text field ini saya duplikat. Yang berikutnya item name, ini price. Selanjutnya ini stock. Oke, save. Oke, kita akan membuat sebuah tombol untuk melakukan eksekusinya. Ini saya buat padding dulu. New padding cons add insert all, saya buat 10. Lalu di bawahnya new rise button, stylenya new text add data. Selanjutnya colors titik blue accent. Lalu on press kita kosongkan dulu. Save. Oke, seperti ini. Coba ini saya miringkan. Nah, oke, lihat. Jika miring seperti ini, di sini terdapat error karena space-nya menjadi mengecil. Untuk itu kita harus menggunakan list view di sini. Jadi kolom ini saya masukkan ke dalam list view. Oke, style ini kita rubah menjadi children. Oke, di kanan format dokumen. Save. Oke, dia tidak ada lagi. Ya, baik. Ini saya kembalikan. Oke, selanjutnya text field ini membutuhkan controller untuk masing-masing text field. Jadi di atas ini
sini saya akan membuat controllernya, jadi text editing controller yang bernama controller code. Dia merupakan new dari text editing controller. Oke, saya duplikat. Selanjutnya controller name, baru controller price, terakhir controller top. Ini oke, salah di sini. Oke, baru kita akan menggunakan controller ini pada masing-masing text field. Baik, ini yang pertama item code, saya tambahkan controller code. Selanjutnya item name di sini, controller name, bawa lagi price, controller price, terakhir stock, controller stock. Oke, baik, sebelum kita melakukan proses penginputan data ke dalam database, kita buat dulu file PHP untuk menambah datanya ke dalam database. Jadi di sini pada folder kita ht.mystore, di sini sudah ada con.php get data. Saya akan membuat satu lagi yang bernama add data.php. Oke, edit. Di sini kita buat PHP. Di sini yang pertama kita includekan dulu, include con.php. Selanjutnya saya buat variable item code. Kita isi dengan variable post yang bernama item code. Di bawah, yang saya duplikat. Item name, price, post price, stock. Di sini stock. Selanjutnya kita gunakan variabel koneksi, connect. Oke, coba saya cek dulu. Edit. Oke, connect query-nya kita buat insert into nama tabelnya. Di sini nama tabelnya apa? Nama tabelnya tb item. Selanjutnya kita buat nama-nama fieldnya. Oke, berarti item code, item name, price, stock. Item code, item name, price, stock. Selanjutnya value kita buat buka kurung. Lalu di dalam sini saya buat petik 1, petik 1. Oke, ini akan kita isi dengan variabel-variabel yang ini. Oke, jadi di sini setelah petik 1 saya buat petik 2, lalu titik-titik, kita isi dengan variabel item code yang ini. Lalu selanjutnya di sini titik 2, titik-titik, variabel item name, jadi di sini petik 2, titik-titik, variabel price, di sini petik 2, titik-titik, variabel stock. Oke, save. Sekarang kita kembali ke Visual Studio. Jadi pada tombol kita WordPress, kita panggil add data. Oke, sekarang kita buat add data di sini. Void add data. Baru saya buat var URL-nya. URL-nya kita isi dengan http 2 garis garis. Selanjutnya IP yang kita gunakan 10.0.2.2 garis miring, nama folder dan nama file kita. my_store sama add_data.php. my store garis miring add_data.php. Selanjutnya di sini kita buat http. Ini kita import dulu http.dat-nya. Import http.dat sebagai http. Oke, baru http titik post. Kita masukkan URL-nya. Baru selanjutnya kita buat body-nya. Di sini kita akan memasukkan datanya ke dalam array. Saya berkurung ke awal. Oke, baru yang pertama kita buat item code. Oke, yang ini kita samakan dengan ini item code di sini. Oke, jadi item code kita isi dengan
controllers pada teks kita ini, controllers kode titik teksnya, kita akan mengambil teksnya, baru koma, selanjutnya item name diisi dengan controllers name titik teks, baru price diisi dengan controller price titik teks, baru stock diisi dengan controller stock titik teks. Oke, ini dia cara untuk mengirim datanya menuju file add-data.php. Nah, di sini pada raise button, ketika on press, dia akan menjalankan fungsi add data. Dan setelah dia menambah datanya, maka dia akan kembali lagi ke halaman awal. Dia akan kembali lagi ke sini. Oke, jadi setelah dia memanggil metode add data, kita buat agar dia kembali ke halaman awal. Buat navigator titik pop context. Oke, sekarang saya save. Oke, dia meminta full restart. Oke, sekarang kita coba. Saya tekan tombol add data di sini, klik. Oke, dia masuk ke sini. Saya buat item kode M366, item name-nya mouse gaming, price 250.000, stoknya 500. Oke, sekarang saya add. Oke, ya, dia berhasil muncul di sini. Dan ini jika kita klik, dia juga menampilkan detail dari mouse gaming ini. Oke, coba sekali lagi. Add item 453 USB, price 100.000, stok ada 5. Add data. Oke, dia masuk ke sini. Oke, baik, kita sudah berhasil menambah data ke dalam database. Sini juga kalau kita cek, ya sudah pasti datanya muncul di sini. Oke, cukup sekian video kali ini, dan pada video yang selanjutnya kita akan membuat proses edit data di sini. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Semoga Anda dapat memahami tutorial kali ini, dan kita jumpa lagi pada tutorial yang berikutnya.